Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnina Ayu Kamalia dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Tulungagung. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat dakwah. Ada beberapa materi yang akan saya jelaskan, di antaranya yaitu sifat-sifat dasar dakwah, fungsi dakwah, faktor hidayah dalam sistem dakwah. Pertama yang saya akan bahas yaitu sifat-sifat dasar dakwah. Ada beberapa sifat-sifat dasar dakwah. Yang pertama, dakwah bersifat fitrah kemanusiaan. Fitrah adalah suci, yakni sifat manusia sejak lahir yang menjadikan secara kodrati untuk menerima kebenaran Islam. Al-Faruqi mendefinisikan dakwah sebagai ajakan atau panggilan kepada umat manusia untuk kembali kepada fitrahnya. Yang kedua yaitu dakwah bersifat persuasif edukatif. Dakwah bersifat persuasif dimaknai sebagai upaya untuk mempengaruhi manusia untuk menjalankan agama sesuai dengan kesadaran dan kemauannya sendiri. Sedangkan dakwah edukatif adalah selalu berusaha mendidik manusia ke jalan yang benar. Perlu diingat, seorang pendakwah mendidik tanpa memaksa. Ketika mereka menolak dakwah atau mencibir ajaran Islam, pendakwah tidak boleh menghakimi dengan sikap dan tindakan yang tidak simpatik, karena dengan menghadirkan tindakan yang tidak simpatik akan membawa mereka makin menjauh kepada ajaran Islam. Ketiga yaitu dakwah bersifat pembebasan. Dakwah bersifat pembebasan diartikan sebagai bebas atau bentuk ajakan yang bisa dilakukan terhadap muslim maupun non-muslim, serta bentuk pembebasan akan pilihan umat bahwa tidak ada pemaksaan untuk harus menerima ajakan dakwah. Yang keempat, dakwah bersifat perdamaian. Setiap agama memiliki pendakwah yang membawa ajaran sama yakni perdamaian, sehingga setiap ajakan untuk berdakwah akan memiliki alur perdamaian. Sehingga dakwah bersifat perdamaian memiliki sifat yang tenang dan aman. Dakwah ini mengantarkan untuk menjadi umat yang berakhlak akan membentuk kedamaian alam semesta. Berikutnya yakni fungsi dakwah. Fungsi dakwah yang pertama yakni mengesahkan Tuhan pencipta alam semesta. Fungsi utama dakwah Islam adalah memberikan penjelasan dan pemahaman kepada umat Islam agar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Lebih lanjut, pemaknaan ini sebagai bentuk penjelasan akan Tuhan sebagai sumber dari ajaran melalui kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu mengubah perilaku manusia. Perubahan akan perilaku manusia dari perilaku jahiliyah menuju perilaku Islamiyah. Secara fitrah, manusia memiliki potensi mengenal Tuhan dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala secara lahir dalam keadaan suci. Untuk itu, tugas pendakwah yaitu mengembalikan perilaku manusia agar beriman kepada Allah dengan berperilaku baik. Ketiga yaitu membangun peradaban manusia sesuai ajaran Islam. Sasaran dakwah tidak hanya pada individu namun juga pada masyarakat. Cita-cita masyarakat akan mengangkat peradaban manusia menuju manusia maju dan sesuai nilai Islam dengan dakwah yang mengisi kebudayaan masyarakat. Yang keempat yaitu menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dalam pergaulan sosial tidak dipungkiri adanya gesekan, benturan, dan konflik antar sesama, termasuk di dalamnya berbuat jahat atau baik sebagai pondasi kehidupan dari setiap individu. Untuk itu perlu ditegakkan proses amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran, sesuai aturan-aturan yang dianjurkan oleh Islam, baik secara evolutif dan penuh kesabaran, dengan lemah lembut melalui dasar keilmuan yang kuat sesuai situasi dan kondisi. Berikutnya yaitu faktor hidayah dalam sistem dakwah. Ada 5 faktor hidayah dalam sistem dakwah. Yang pertama yaitu hidayah ilham. Hidayah ini dibentuk sejak kita lahir. Kita dituntut oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan kita. Yang kedua hidayah panca indera. Yang dimaksud hidayah panca indera yaitu Allah menuntun kita sebagai makhluk untuk dapat mengenali dunia dan sekelilingnya melalui panca indera. Yang ketiga hidayah akal, yang keempat hidayah agama dan syariah, yang kelima hidayah pertolongan. Hidayah adalah hal mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang mengetahui kewajiban sholat dan tata cara, namun tidak banyak yang mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.